banyak orang yang berpikir ikut Tuhan tuh hidup akan jadi mudah, berkat melimpah. Bayi rohani biasanya doa apa langsung dijawab, doa apa langsung dijawab. Begitu dapat tantangan, menyerah. Ketaatan kita dalam mengikuti kehendak Tuhan akan banyak tantangan. Kenapa? Karena cara-cara dunia ini berbanding terbalik dengan cara-cara Tuhan. Dunia ini menawarkan banyak hal yang memungkinkan kita hidup dalam dosa dan melawan kebenaran. Ayo kita bisa yuk hidup dalam kebenaran. Banyak kok anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran tapi tetap bisa jalan usahanya lebih halal, lebih diberkati. Amen. Ingat, hidup ini tabur tuai. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur kesusahan akan menuainya juga. Tabur kebaikan, tabur kemurahan supaya Tuhan yang murni dari Tuhan itu akan banyak tantangan. Anda tahu dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38, Maria mendapat mandat dari Tuhan. Yaitu apa? Bahwa Tuhan akan menitipkan benih ilahi, anaknya sendiri, Yesus Kristus dalam kandungannya. Malaikat Gabriel mendatangi Maria dan mengatakan, hai engkau yang dikaruniai oleh Tuhan, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Anakmu akan menjadi raja. Dengar baik. Maria mendapatkan mandat ini langsung dari siapa? Dari Tuhan yang mengutus malaikatnya Gabriel. Apakah lalu yang dari Tuhan mudah? Karena Tuhan berjanji kepada Maria, dalam ayat 35 dikatakan Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, bayangkan. Sebab anak ini yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ekspektasi kita, Maria akan dilindungi oleh ribuan malaikat. Kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Tapi lihat apa yang kemudian dialami oleh Maria dan Yusuf. Untuk melahirkan sang juru selamat ke tengah dunia. Sangat-sangatlah tidak mudah bagi Yusuf dan Maria. Dan mereka harus menanggung beban yang begitu berat. Yang pertama, Maria terancam diceraikan oleh tunangannya. Dalam Matius 1 ayat 18 dan 19 dikatakan begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, yang artinya mereka belum melakukan persetubuhan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Karena mereka sudah tunangan, makanya disebut menceraikan. Karena ini tinggal menikah. Karena Yusuf merasa gini, itu anak bukan dari saya, kenapa kamu mengandung? Laki-laki mana yang percaya kalau tunangannya kasih tahu saya mengandung dari Roh Kudus? Angkat tangan. Zaman sekarang. Ini kamu sama siapa? Pasti gitu kan? Berat sekali beban yang dipikul oleh Maria. Karena dia bagaimana jelasin ketunangannya? Saya hamil loh. Dari siapa? Gitu kan? Dari Roh Kudus. Oh my God. Seorang Yusuf yang takut Tuhan pun tidak akan percaya sama omongan Maria. Makanya dikatakan, karena tidak mau mencemarkan nama Maria, dia mau menceraikan Maria diam-diam. Berarti dia sudah dengar kabarnya dari Maria. Bisa mengerti sampai di sini? Lalu secara hukum bangsa Yahudi, kalau ada perempuan yang kedapatan berbuat zina, hamil di luar nikah, hukumannya berat. Hukumannya apa? Dirajam batu sampai mati. Beban gak bagi Maria coba? Nerima mandat dari Tuhan. Pertama akan kehilangan tunangannya. Yang kedua, dia akan dirajam batu sampai mati. Yang ketiga, saat tiba waktu untuk melahirkan sang juru selamat, Yusuf dan Maria ditolak di tempat-tempat penginapan ketika mereka harus mengikuti sensus. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka tiba, mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bayangkan, perempuan hamil besar, zaman dulu nggak ada Grab, nggak ada taksi, nggak ada kereta, pesawat.
Dan perjalanan itu sangat jauh. Mereka itu harus pergi melewati padang gurun dan harus naik unta. Ketika masuk mencari tempat penginapan di sekitar Bethlehem, tidak ada tempat penginapan untuk mereka. Karena penuh, ingat karena ada sensus. Mereka semua kembali ke daerah asal mereka masing-masing. Saya mau kasih tahu, perempuan mana yang miskin sekalipun mau melahirkan anaknya di kandang domba. Sang raja segala raja tidak lahir di tempat yang layak. Sekalipun bagi seorang anak manusia, bisa paham. Yesus tuh raja segala raja. Dia Tuhan. Kenapa kok lahirnya sampai di kandang domba? Wow. Terlepas dari betapa dia membuktikan kasihnya kepada semua orang sampai kepada yang terendah. Dia mau lahir di kandang domba yang kotor dan gelap dan ditidurkan, dibaringkan di palungan tempat makanan domba. Betapa dia mengasihi kita. Dia mencintai semua orang tanpa membeda-bedakan. Dia dilahirkan di tempat yang paling hina. Supaya orang-orang yang terhina tidak merasa terhina. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan juga datang untuk mereka. Amen. Dengar baik. Kelahirannya begitu sulit. Mau lahirin aja ditolak-tolak. Yang keempat, bayi Yesus terancam dibunuh setelah lahir. Ketika kurang lebih Yesus berusia 2 tahun. Dalam Matius 2 ayat 13-15 dikatakan gini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Tidak selesai-selesai masalahnya saudara. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Makanya perjalanan Holy Land selalu dari Mesir. Dengar baik, perjalanan dari Bethlehem menuju ke Mesir sangat-sangat jauh. Kalau Anda ikut ke Israel, ada petanya yang ditunjukkan oleh tour guide bagaimana perjalanan Maria dan Yusuf menyusuri itu. Sangat jauh. Dan yang lebih luar biasa gini, tidak ikut jalan potong. Kenapa? Ingat mereka dikejar. Mereka dikejar oleh bangsa Romawi karena Herodes memerintahkan semua anak berusia 2 tahun ke bawah harus dibunuh. Jadi mereka muter-muter menuju Mesir dan ingat lewat padang gurun. Lewat padang gurun tuh gak mudah. Dengan kurang airnya, bawa balita umur 2 tahun. Di sini yang punya anak balita pernah ngerasain gimana susahnya bawa anak kecil. Dan ingat naik unta. Wow, pegel saudara. Tapi tantangan yang luar biasa dilalui oleh Yusuf dan Maria. Dan saya mau katakan mereka adalah 2 orang yang paling berjasa. Melahirkan Sang Juru Selamat bagi dunia. Amen. Yang dari Tuhan. Bukan tanpa tantangan. Jadi dalam hidup kita ini, kalau kita ikut Tuhan, dapat visi dari Tuhan, terima janji Tuhan, baca firman dan hidup dalam kebenaran, saya mau kasih tahu, tidak mudah. Dulu Anda hidup di dunia kayaknya enggak ada beban misalnya. Mau hidup seenaknya terserah, mau bikin dosa enggak pusing. Tapi ikut Tuhan tuh enggak mudah. Harus mau bayar harga. Karena Yesus pun mengalaminya, Maria mengalaminya, Yusuf mengalaminya. Di dalam kehidupan kekristenan mengikut Tuhan, penolakan dari sesama orang percaya. Penolakan dari orang-orang yang tidak percaya. Lihat bagaimana kekristenan ditekan. Bagaimana orang Kristen banyak dibunuh, gereja-gereja dibakar. Orang untuk menyembah, ibadah itu sembunyi-sembunyi. Makanya kita bersyukur di Jakarta ini kita punya kebebasan beribadah. Amen. Di dalam mengikut Tuhan kita disalah mengerti, kita dihakimi, kita dijahatin orang, kita difitnah, diomongin orang. Saya kasih tahu, itu adalah harga bayar kita ikut Tuhan. Karena yang dari Tuhan itu enggak mudah. Jangan baru diomongin orang udah sakit hati, udah kecewa, enggak mau ikut Tuhan lagi.
Baru bertengkar sama sesama orang Kristen, sesama pelayan Tuhan. Sudah menyerah, enggak mau pelayanan lagi. Lihat pendeta kayak gini, kayak gitu, udah kepahitan, enggak mau ke gereja lagi. Apa salahnya Tuhan sampai kita ninggalin Tuhan? Bukankah Tuhan selalu setia sama kita? Hidup memang enggak mudah, tapi dia enggak pernah tinggalkan kita, bukan? Dalam mengikuti jalan-jalan Tuhan, justru akan banyak proses yang kita lalui. Perjuangan mempertahankan iman tidak mudah. Dan saya berani katakan gini, banyak tantangan, hal-hal yang membuat kita kadang ingin menyerah. Amin. Banyak orang yang berpikir ikut Tuhan tuh hidup akan jadi mudah, berkat melimpah. Bayi rohani, biasanya doa apa langsung dijawab, doa apa langsung dijawab. Begitu dapat tantangan, menyerah. Ikut Tuhan harus mau bayar harga. Katakan sama-sama, ikut Tuhan harus mau bayar harga. Ketaatan kita dalam mengikuti kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran firman, akan banyak tantangan. Kenapa? Karena cara-cara dunia ini berbanding terbalik dengan cara-cara Tuhan. Bagi dunia, suap itu biasa, mencuri biasa, bohong biasa, ngomong jorok biasa. Ngerokok, mabuk itu hak manusia. Judi biasa. Kami kemarin bawa 60 Minutes di cruise. Ada kasino. Saya bersyukur. Peserta jemaat ICI menguasai diri. Mungkin ada yang pengen pencet-pencet dikit. Iseng-iseng masukin sedikit. Tapi mereka gak ada yang berani. Dengar baik. Dunia ini menawarkan banyak hal yang memungkinkan kita hidup dalam dosa dan melawan kebenaran. Bagi dunia, living together, kumpul kebo, biasa. Banyak orang Kristen katanya marah sama saya. Karena Bu Heni khotbah tentang kumpul kebo terus. Soal selingkuh terus karena mereka selingkuh. Karena mereka kumpul kebo. Di Australia teman-teman saya, orang China dari Shanghai, ngomong sama saya. Bagi kami di China itu, kumpul kebo itu biasa. Orang Jepang teman saya bilang gini, kalau ada perempuan yang masih perawan umur 20-an tuh gak lazim, dia bilang. Bagi orang Jepang, kalau lu gak pernah tidur bersama berarti lu jelek. Gak ada yang mau sama lu, katanya gitu. Dunia ini ngeri. Prinsip-prinsip dunia berlawanan dengan prinsip kebenaran Tuhan. Amen. Kita katanya kalau bisnis, Bu Heni, ibu itu pendeta udah khotbah aja. Ibu Heni bukan pengusaha, nipu tahu lah, kata dia gitu. Enggak nipu mana kaya. Enggak nyuap, enggak jalan. Saya perhalus, bukan nyuap. Tapi bayar yang diminta. Betul nggak? Lu nggak bayar, dia nggak keluarin izin. Jadi di Indonesia ada hukum yang tidak tersurat tapi tersirat. Tidak tertulis tapi wajib. Bisa paham ya? Bukan nyuap, itu udah aturan di sini mah. Kata orang Sunda. Udah aturannya itu mah. Saya paham. Tapi kalau bisnis tuh nggak usah jahat sama orang. Jangan ngeracunin orang dong. Demi kekayaan nipu orang. Untung boleh, kalau enggak lu buntung. Tapi jangan nipu dong. Asli bilang asli, palsu bilang palsu. Jangan bikin alasan macam-macam deh. Cari duit tuh yang halal. Katakan kanan kirimu, cari duit yang halal. Boleh nggak kaya? Boleh. Saya kasih tahu. Saya selalu berdoa buat jemaat ICI yang miskin, yang bangkrut, yang susah jadi kaya di sini. Karena apa? Karena melakukan firman Tuhan dan diberkati. Amin. Bukan karena nipu orang. Mana ada gembala yang gak senang jemaatnya kaya. Tapi kita juga senang lihat ada orang-orang yang susah jadi kaya di sini. Jangan dibuang dong orang miskin. Amin. Kalau belum bisa bayar perpuluhan didoain, bukan ditakut-takutin. Saya berdoa Anda diberkati Tuhan. Ayo kita bisa yuk hidup dalam kebenaran. Banyak kok anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran tapi tetap
bisa jalan usahanya, tetap running bisnisnya, lebih halal, lebih diberkati. Amen. Ingat, hidup ini tabur tuai. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur kesusahan akan menuainya juga. Orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menjauh dari pintu rumahnya. Ngapain udah tahu kalau lu nipu orang, lu jahatin orang, lu fitnah orang, lu cia orang, lu jatuhin orang, lu akan nuai juga. Ngapain? Tabur kebaikan, tabur kemurahan supaya Tuhan juga menunjukkan kemurahannya dalam hidup Anda. Pakai prinsip firman Tuhan, Anda akan lebih diberkati daripada pakai prinsip setan. Ada yang udah bangkrut-krut, lalu mereka bilang gini, kenapa saya ikut Tuhan malah bangkrut? Kenapa saya dulu ikut cara dunia, saya belum kenal Tuhan, saya diberkati. Kenapa ikut Tuhan malah gak diberkati? Saya bilang gini, kamu lagi dibersihkan sama Tuhan. Dan ingat, kamu lagi menuai taburanmu di masa lalu. Jangan salahin Tuhan. Jangan bilang gini, kenapa ikut Tuhan jadi susah? Salah. Orang akan menanggung akibat perbuatan mereka, kata firman Tuhan. Anda sedang menuai yang Anda tabur. Kenapa? Lalu Anda nyalain Tuhan. Seizin Tuhan untuk membersihkan kita dari Mesir. Dari hidup masa lalu yang penuh dosa. Amin. Ingat. Dunia berkata, seks di luar nikah itu biasa. Tapi saya mau katakan anak-anak Tuhan hiduplah dalam kekudusan. Karena firman Tuhan berkata, aku kudus, hendaklah kamu kudus. Jaga hidupmu kudus. Matius 16 ayat 24, Yesus berkata sama kita, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan pikul salibnya dan ikut aku. Katakan amin. Katakan kanan kiri, jadi orang Kristen harus menyangkal diri. Jadi orang Kristen harus mau pikul salib. Ini jarang diomongin. Yang dijanjiin, cuan, berkat. Hei, saya suka Anda katakan kanan kiri. Karena itu mendengar dan mengucapkan Anda timbul iman. Ikut Tuhan harus menyangkal diri. 3, 2, 1. Ikut Tuhan harus pikul salib. 3, 2, 1. Jangan mau enaknya doang. Ngomong sama diri sendiri. Kamu jangan mau enaknya doang. Jangan mau berkatnya doang. Taatnya juga. Dengar. Ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Ada tantangan. Apa tantangannya? Dibenci orang. Dibenci dunia. Karena kita beda. Yang beda-beda pasti dibenci. Yohanes 15 ayat 18 kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Katakan, Tuhan telah memilih aku. Orang yang dipilih Tuhan akan dibenci dunia. Siap gak? Kita pikir orang-orang yang beda agama tuh yang bakal jadi musuh kita. Tapi yang kita hadapi ternyata banyak saudara seiman justru yang menjatuhkan. Teman-teman sepelayanan yang jadi tantangan. Saudara, keluarga, pasangan yang jadi tantangan. Kita kadang-kadang berpikir, wah tantangannya pasti nih dari kaum seberang. Banyak yang tanya saya, Bu Heni, tangan pengharapan ibu buka di sana sini seluruh Indonesia. Tantangannya orang yang bukan Kristen ya? Lu salah, gue bilang. Justru tantangan saya temen sejawatan. Saya sampai bawa bantuan buat masyarakat itu. Tahun 2011 sampai 2013 tiap bulan, 1 bulan setengah, saya berangkat ke NTT, ke pedalaman. Bawa beras, bawa bantuan bibit. Saya pengen mereka keluar dari kemiskinan dengan cara nanam sayur. Jadi saya bawa ahli pertanian waktu itu setiap kali datang. Nah, namanya masyarakat, kalau nggak ada dalam tanda kutip uang duduk atau sembako, nggak mau datang. Jadi kita kudu bawa beras. Baru bawa kailnya tuh bibit-bibit sayur sama pelatihan.
Sebelum pelatihan diadakan, saya khotbah atau Pak Jojo khotbah. Wah, saya khotbah marah-marah supaya mereka jangan malas, jangan mabuk, jangan pukul anak pakai kursi gitu loh. Nah, gereja-gereja di pedalaman itu tutup pintu buat kami. Katanya Bu Heni datang ke sini mau buka gereja. Jadi gereja-gereja nggak kasih kami pakai. Awalnya mereka kasih karena diuntungkan. Karena mereka juga dapat sembako kan. Tapi begitu tiap bulan saya datang, wah ini mau buka gereja nih. Makanya nih gereja-gereja jangan ke pedalaman buka gereja. Beritakan kabar baik. Bagikan kasih Tuhan, amin. Gara-gara begitu jadi saya yang dicurigain. Akhirnya gereja tutup pintu. Saya nggak menyerah. Saya khotbah di bawah pohon kayak Tuhan Yesus. Saya teriak-teriak, masyarakat duduk di tanah. Saya teriak-teriak nginjilin mereka. Di bawah pohon, bertahun-tahun. Kita pikir orang seberang yang jadi musuh, tapi saudara seiman, teman sepelayanan. Tapi nggak usah heran. Siapa sih yang menyerang Yesus coba? Waktu Yesus datang siapa yang menyerang Yesus? Ada orang yang tidak percaya menyerang Yesus? Mereka malah cari dia. Mereka malah minta disembuhkan. Baca firman? Yang menyerang Yesus para imam-imam tua-tua ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, orang Yahudi. Yang harusnya mensupport dia. No. Lukas 23 ayat 10, satu contoh aja. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia kepada Yesus. Kemanapun Yesus pergi mereka ikutin bukan buat dengerin tapi buat jatuhin. Buat menghakimi Yesus. Dalam kekristenan, persaingan di dalam dunia pelayanan terjadi. Mengerikan. Ada pendeta yang khotbah dia ngerasa gereja dia paling bagus. Dia tantang pendeta-pendeta. Lu bagusin kualitas gereja lu. Kalau tidak lu gak bisa bersaing sama gereja kita. Dia bilang gitu. Dia khotbahin begitu. Kaget saya. Ya gak apa-apa deh gue mah jemaat gak usah banyak-banyak. Yang penting melakukan firman aja. Amin. Dalam kekristenan. Sangatlah tidak mudah menjadi terang. Kita akan berhadapan sama aturan-aturan dunia yang berlawanan dengan firman Tuhan. Kita akan berhadapan dengan teman-teman seiman, orang-orang sepelayanan yang justru menjatuhkan. Tapi jangan jadi lemah. Walaupun menjadi terang di tengah kegelapan sangatlah tidak mudah. Tapi tetaplah jadi terang. Katakan aku harus jadi terang. Seperti Maria yang tidak menyerah. Seperti Yusuf yang mau bayar harga. Seperti Yesus yang tidak patah arang. Sepanjang hidupnya mendapatkan perlawanan. Ditolak sama manusia yang untuknya, untuk mereka dia datang. Dia tidak menyerah. Dia tetap memberikan hidupnya. Melayani mereka. Setia sampai akhir. Sampai mati di kayu salib untuk kita. Kita juga tidak boleh menyerah. Tetap jadi terang walaupun ikut Yesus tidak mudah. Amen. Biarpun kegelapan begitu pekat. Jangan pernah menyerah. Teruslah setia ikut Tuhan. Saya pernah hampir menyerah. Saya sampai bilang sama Pak Jojo gini. Aku kayaknya gak mau khotbah lagi deh. Stres aku. Banyak orang yang ngata-ngatain jahat-jahat. Bahkan bilang saya motivator apa pendeta sih dikata-katain gitu. Saya khotbah disalah-salahin terus. Pakai jeans bolong di lutut, dimarah-marahin, dikatain gak pantas. Lah gue khotbah di mana? Gue lagi khotbah di anak muda. Gue kan udah mama. Kalau gue gayanya gak anak muda, gak cocok. Yang bikin kita mama jadi kayak anak muda apa? Ngejins lagi. Robeknya juga bukan di paha. Di bawah lutut sini loh. Lu mau lihat lutut gue? Gak dosa. Tidak menghargai sakralnya firman Tuhan. Ya ampun. Lebih penting jiwa-jiwa selamat. Atau jin saya. Rambut tuh sampai saya kepang-kepang Bapak Ibu. Biar kelihatan muda sedikit. Turun 5 tahun lah gitu. Saya kan mencoba bisa blend in sama anak muda gitu loh. Gaya ngomongnya beda. Ya gak mungkin ngomong kayak begini di anak muda gak didengerin loh. Tidur melolor mereka. Jadi gaya ngomongnya beda. Casos-casos.
pakai jeans bolong, rambut dikepang, sedaya upaya nutupin lemak di mana-mana. Waktu itu kan masih moleh banget tuh. Dikata-katain gak jelas. Saya lihat orang Kristen nih yang gak penting-penting, yang boten-boten diurusin gitu loh. Yang mana yang lebih utama? Injil diberitakan, kabar baik disampaikan, jiwa-jiwa diselamatkan. Orang bertobat, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Anda tahu zaman sekarang susah ngomong firman sama anak muda, you know. Mereka mau dengar Anda omongin mereka. Boro-boro, saya punya 3 anak remaja, saya tahu. Saya tanya sama anak saya tiap kali habis dengerin saya khotbah, makan malam hari Minggu. Did you listen to mommy? Yes. Did you know what I said? Yes. Yang diingat tuh bagian yang lucu-lucu aja. Anak muda sangatlah berharga. Kita semua ini generasi masa kini. Anak muda itu generasi masa depan. Memberitakan kebenaran aja dihakimi terus. Kadang-kadang saya capek. Makanya sosial media saya udah gak mau liatin lagi. Dan saya bilang sama Jojo, kayaknya ibadah live streaming tuh gak bagus deh. Banyak gereja-gereja yang sudah tidak mau live streaming lagi. Karena kadang-kadang ketika kita spontanitas begini, banyak kata-kata yang salah ngomong, ya. Karena ngomongnya cepet. Nah yang kedua, audiensnya kan jemaat sendiri. Begitu didengar sama orang luar yang bukan jemaat kita, mereka banyak yang ngata-ngatain saya. Ih, nggak ngomong-ngomongin lakinya di mimbar tuh katanya gitu. Dia kagak tahu Ici tuh kayak gimana. Kita bercandaan di sini. Jemaat tahu banget kami real. Bukan saling menjatuhkan, kami saling meledek. Dan jemaat juga ketawa, senang kalau kami udah ledek-ledekan. Begitu suami saya ngatain Ibu Heni tuh nggak pintar masak, ketawa semua. Asem banget kan. Tapi kalau ini dipublikasi di umum, di YouTube yang nggak ada filternya, orang akan berpikir berbeda, paham ya? Makanya saya bilang sama Pak Jojo, kayaknya live streaming ditiadakan aja deh. Kalau kamu sampai mau live terus, aku nggak mau lagi khotbah di ibadah jam 10. Saya bilang gitu sama Pak Jojo. Karena saya mau diedit, karena yang dilepas ke YouTube beda sama yang dikonsumsi jemaat. Makanya kalau mau yang murni harus datang ke sini, amin. Susu murni ada di sini. Kalau yang di YouTube editan. Sekali lagi, saya mau akhiri. Efesus 5 ayat 8. Kita baca sama-sama. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Katakan, saya adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu sama-sama, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dengar, inilah standar kita. Bukan standar dunia. Standar anak-anak terang adalah apakah yang kita lakukan. Pertama, berbuahkan kebaikan, katakan kebaikan. Berbuahkan keadilan, katakan keadilan. Berbuahkan kebenaran, katakan kebenaran. Yang terakhir, apa yang berkenan kepada Tuhan, katakan sama-sama. Yuk, jangan menyerah walaupun susah. Hiduplah dalam kebenaran walaupun banyak tantangan. Terus setialah ikut Tuhan walaupun banyak yang menjatuhkan. Pegang 4 ini. Hiduplah sesuai standarnya Tuhan. Sebagai anak-anak terang. Berbuahkan kebaikan. Berbuahkan keadilan. Berbuahkan kebenaran. Dan berkenan kepada Tuhan. Itu standar hidup kita. Bukan standar dunia. Katakan amin. Yang dari Tuhan memang banyak tantangan. Tetapi akan selalu tersedia pertolongan. Katakan amin. Ayat terakhir 1 Korintus 10 ayat 13. Kita sama-sama baca lalu kita berdoa. 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Bapa, kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami sanggup lakukan segala sesuatu. Walaupun kami banyak dikecewakan oleh sesama anak-anak Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan.
Walaupun banyak tantangan yang menghadang, walaupun prinsip-prinsip dunia berbeda, sehingga kami ditekan, kami dihina, Tuhan kami tahu bahwa Tuhan akan menyediakan pertolongan dan kemenangan bagi orang percaya. Saya percaya bahwa setiap pencobaan yang kami alami gak akan melampaui kekuatan kami. Karena Tuhan setiakan janjinya, setiakan firman-Nya. Kami akan dibela dan Tuhan akan memberkati kami. Pertolongan tersedia bagi kami. Yang percaya sama-sama kita katakan. Amen. Terus hidup dalam kemenangan, Tuhan memberkati. So here I bow to lift you high, so beautiful.